Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadli Rizal selaku moderator yang akan memandu pelatihan rutin pada siang hari ini. Dikarenakan nanti terdapat sesi mengerjakan kuis, diharapkan teman-teman semua bisa memperhatikan materi dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada Kak Muhammad Izas Imtiaz telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan materi untuk pelatihan rutin keempat TBM Jirus ini, yaitu mengenai shock. Tak luput pula kepada kakak dan teman-teman TBM Jirus 10 yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan rutin ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, untuk membuka kegiatan pelatihan rutin ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai dan diteruskan pribadi masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Kepada Kak Muhammad Izas Imtiaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, terima kasih atas waktunya MC. Sebelumnya ini teman-teman apa kabar? Semuanya sehat ya? Masuk blok apa ini? Yang 20 masuk apa nih? Blok apa? Nefro, Mas. Nefro. Yang 21. Masuk patologi anatomi, Mas. Patologi. Oh, premed patologi. Mantap. Bentar lagi libur ya. Saya dari kemarin libur terus, guys. Bosan saya. Kemarin tak ajak gaki, nggak ada yang mau. Aduh, kacau ini. Oke, langsung aja ya. Nggak usah berlama-lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf ya. Kemarin kan rencana mau ada pelatihan rutin hari Sabtu. Ternyata ya ada beberapa kendala sehingga bisa sampai mundur di hari ini. Sebelumnya maafin saya teman-teman ya. Maafin nggak? Maafin dong. Masa enggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke, mantap. Makin bertambah ya pesertanya. Yep. Ya. Oke, kita mulai. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi terlebih dahulu ya. Shock. Nah. Oke. Di sini shock ini kalau misalkan kita definisikan itu sebuah kondisi abnormal pada sirkulasi yang mengakibatkan kegagalan akut dalam mempertahankan perfusi organ dan oksigenasi jaringan ya. Perfusi organ dan oksigenasi jaringan ini maksudnya itu pertukaran oksigen yang adekuat. Jadi pertukaran oksigennya jadi berkurang sehingga asupan O2 tidak mencukupi kebutuhan metabolik seperti itu. Perlu digarisbawahi, shock ini juga merupakan keadaan darurat medik. Tapi dalam penanganan medik, shock itu bisa meningkatkan kualitas hidup korban dan mencegah komplikasi seperti itu. Untuk langkah awal yang paling dasar, ya bukan tidak lebih tidak kurang ya menyadari seseorang tersebut mengalami shock dan langsung melakukan penolongan pertamanya seperti itu. Terus kemudian untuk di sini sebelum masuk ke materi shock, ada 3 komponen untuk mendukung keadekuatan aliran darah ke jaringan. Nah, di sini komponen apa aja yang bakal kita bahas berikutnya terkait dengan shock. Yang pertama itu ada pompa jantung. Ya, kita ibaratkan sebuah selang pipa air
Nah, pompa jantung ya sebagai pompa darahnya, sebagai pompa airnya. Aliran tersebut akan macet, akan akan lemah, dan dia bakal deres itu kan tergantung terhadap pompanya. Maka di sini pompa jantung, si jantung itu ya dia sangat berpengaruh terhadap aliran darah ke jaringan, aliran darah atau nutrisi ke jaringan. Terus berikutnya di sini ada komponen yang tidak kalah penting, sama pentingnya dengan pompa, ya tentu sirkulasi. Kalau tadi pompanya, kalau sirkulasi itu ya berarti selangnya. Selangnya itu apakah masih baik, apakah dia masih kokoh untuk mengalirkan air, dia apakah masih bagus untuk mengalirkan darah. Nah, itu sirkulasi di sini sangat penting perannya dalam aliran darah ke jaringan. Terus yang terakhir di sini ada volume darah. Ketika pompa jantung sama sirkulasi, pompanya udah bagus, selangnya udah bagus, ternyata volume darahnya itu berkurang, volume airnya itu kurang nih. Ya, yang harusnya bisa ngisi kamar mandi itu katakanlah 10 menit bisa keisi, ternyata airnya tuh nggak ada, kering. Ya, bisa lama, bisa 1 jam, 2 jam, lebih lama. Yang tadinya 10 menit bisa molor jadi 30 menit dan sebagainya. Itulah 3 komponen ini dia saling berikatan terhadap keadekuatan aliran darah ke jaringan tubuh, seperti itu. Terus berikutnya, nah di sini ada tahapan-tahapan shock. Tahapan-tahapan shock di sini patofisiologi shock. Yang pertama di sini ada tahap inisial. Tahap inisial ini dia tahap awal muncul kegagalan perfusi akibat penghantaran oksigen yang tidak adekuat. Nah, jadi di sini di tahap inisial ini dia mulai muncul namanya. Mohon izin Mas. Iya ya. Ini buat PPT-nya tidak jalan itu Mas, masih di slide pertama. Masih di slide pertama yang mana? Yang shock itu Mas. Yang definisi ya? Iya, masih di kondisi abnormal pada sirkulasi. Saya ini. Sekali lagi dicoba, kalau misalkan nggak bisa nanti minta tolong di share screen ya. Baik Mas. Oke. Ini mending nggak mati, biasanya mati guys. Ini udah kelihatan? Masih loading Mas. Benar. Kayaknya kumat lagi. Minta tolong di share screen aja deh ya. Baik Mas, dari panitia sudah bisa Mas. Oke. Baik, dimohon kepada panitia dipersilakan untuk share screen. Ya. Tadi sampai sini ya? Iya Mas. Oke. Tak jelasin ulang aja yang slide berikutnya, next. Oke. Jadi di sini tadi kan terkait dengan shock. Shock itu tadi definisinya yaitu kondisi abnormal pada sirkulasi yang mengakibatkan kegagalan akut dalam perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Nah, perfusi organ dan oksigenasi jaringan itu ya, dia membutuhkan komponen, 3 komponen yang membutuhkan 3 komponen ini, yaitu dia yang pertama ada pompa jantung. Tadi saya katakan pompa jantung, kalau misalkan kita ibaratkan sebagai selang air ya, pipa air, nah pompa jantung itu sebagai pompanya. Ketika pompa tersebut rusak, maka aliran darah pun akan terhambat.
suplai nutrisi ke jaringan ke organ-organ tubuh lainnya akan terhambat. Maka di sini jantung memiliki peran penting dalam aliran darah atau nutrisi ke jaringan. Berikutnya di sini ada sirkulasi. Nah, kalau misalkan si jantungnya itu udah bagus, pompanya itu udah bagus, udah katakanlah udah paling mahal lah, udah dengan perawatan yang paling bagus. Ternyata sirkulasinya jelek, selangnya ada yang bocor, selangnya ada yang kendor, yang harusnya tadinya rapet ya, terus jadi kendor gitu kan, dengan volume yang sama, dengan tekanan yang sama, maka otomatis kalau misalkan selangnya jadi kendor kan, sampai si air tersebut nyampe ke ujung selang kan makin lama. Begitu pula dengan sirkulasi darah di tubuh kita. Kalau misalkan sirkulasi di sini mengalami vasodilatasi atau dia melebar, pelebaran pembuluh darah, pelebaran permeabilitas pembuluh darah, maka di sini akan terjadi kekurangan nutrisi di organ-organ tubuh atau di organ-organ perifer lainnya. Terus berikutnya di sini ada volume darah. Nah, volume darah di sini kalau misalkan pompa jantung udah bagus, sirkulasi udah bagus, ternyata darahnya itu kurang. Biasanya bisa terjadi karena perdarahan atau dehidrasi. Di sini volume darah atau volume cairan ya. Jadi tidak serta-merta darah saja. Nah, jadi ketiganya itu dia saling berikatan, saling berhubungan dengan terjadinya shock. Next. Oke. Kita masuk ke tahap shock. Tahap shock yang pertama, di sini dia ada tahap inisial. Nah, tahap inisial di sini dia tahap awal muncul kegagalan perfusi. Tahap awal muncul kegagalan perfusi, dia mulai berubah adanya metabolisme dari aerob ke anaerob. Terus dia juga mulai memicu peningkatan produksi karbon dioksida. Terus juga ada penumpukan asam laktat. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi untuk tahap inisial, di sini dia tidak ada tanda klinis. Tanda klinis belum tampak. Nah, lanjut ke stage berikutnya yaitu tahap kompensatori. Kompensatori itu dia saraf simpatis sudah mulai menstimulasi peningkatan pelepasan katekolamin. Terus kontraktilitas jantungnya itu mulai menurun. Nah, di sini sesuai namanya tahap kompensasi, berarti kesempatan tubuh untuk berkompensasi menjaga berfungsi organ vital. Organ vital di sini terlebih yaitu jantung dan paru-paru. Terus kemudian timbul manifestasi awal dari shock yaitu takikardi. Terus di sini juga terjadi vasokonstriksi kulit. Terus berikutnya ada tahap progresif atau tahap dekompensasi. Nah, tahap dekompensasi di sini dia mulai adanya hipoperfusi jaringan. Terus kemudian dia juga adanya gangguan metabolisme, yaitu asidosis akibat asam laktat yang berlebihan. Nah, penumpukan asam laktat kan sudah dimulai dari inisial. Tahap inisial tadi. Terus makin lama hingga berakhir di stage progresif, maka asam laktat yang di dalam tubuh itu makin berlebihan. Jadi gejala klinis yang timbul ini bisa berupa hipotensi, terus takipniu, terus juga bisa muncul gangguan status mental. Kalau teman-teman tahu GCS, Glasgow Coma Scale, itu ada di blok neuro, itu skornya kurang dari 15. Jadi ada penurunan gangguan status mental seperti itu. Terus yang terakhir ada tahap refraktori atau bisa dikenal juga tahap irreversible. Tahap irreversible itu lawan dari reversible. Reversible itu dia bisa kembali seperti semula. Kalau irreversible dia sudah tidak bisa kembali seperti semula. Fungsi-fungsi sel, fungsi organ itu tidak bisa kembali. Nah, di sini yang biasanya bisa mengakibatkan kematian kayak gitu, guys. Next. Nah, klasifikasi menurut etiologi di sini ada 4, dibagi menjadi 4 shock secara etiologi. Yang pertama dia
shock distributif. Kalau kita balik lagi ke penjelasan awal tadi, kan ada 3 komponen. Ada 3 komponen, ada yang bisa mengulangi tadi. Siapa? Ada Dia Tansa dari divisi Diklat. Ada 3 komponen. Oke. Yang pertama ada pompa jantung, lalu ada sirkulasi, yang ketiga ada volume darah. Mantap. Oke. Terima kasih dia. Oke, gitu ya. Tadi kan kita terkait shock, ada 3 komponen penting itu tadi yang disebutkan oleh dia. Itu tadi ada pompa jantung, ada sirkulasi, terus juga yang terakhir ada volume darah. Nah, kalau distributif ini, dia yang berperan itu berarti di sirkulasinya pada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu dia mengalami vasodilatasi. Contoh-contohnya apa aja? Ini dia ada shock sepsis, terus ada karena neurogenik, ada karena reaksi anafilaktik. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Terus di sini ada shock hipovolemik, ada shock shock kardiogenik, dan shock obstruktif. Next. Oke, kita mulai dari shock distributif. Shock distributif itu dia seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Shock distributif itu dia karena sirkulasinya. Sirkulasinya itu dia melebar. Pembuluh darahnya itu mengalami vasodilatasi. Ibarat gini, jantung ya. Aku nggak bisa gambar jantung. Nah, terus ini aliran darah dengan jantung yang sama, terus pompa ini selang yang sama, dibandingkan ketika si aliran darahnya itu, pembuluh darahnya mengalami pelebaran. Yang tadinya segini, jadi segini. Volumenya sama, pompanya sama, tapi pembuluh darahnya mengalami vasodilatasi. Otomatis kan berarti alirannya ada perlambatan. Seperti itu ya. Itu yang disebutkan, ya, itu yang dimaksud dari shock distributif. Ada kerusakan pada jaringan pembuluh darah yang sehingga mengalami vasodilatasi seperti itu. Terus kemudian untuk contoh-contohnya di sini ada tadi shock anafilaktik. Terus kemudian ada shock sepsis. Shock sepsis itu diakibatkan karena infeksi bakteri. Terus ada shock neurogenik. Neurogenik itu hilangnya tonus vasomotor secara tiba-tiba. Terus kemudian dia menyebabkan dilatasi vena besar-besaran. Nah, dilatasi vena besar-besaran itulah yang nantinya akan menyebabkan shock seperti itu. Terus tadi shock anafilaktik itu dia shock karena alergi. Alergi apapun itu. Karena respon dari imunoglobulin E ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada namanya shock hipovolemik. Next. Oke. Shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu kalau tadi shock distributif kan dia terkait dengan pembuluh darahnya, dia mengalami pelebaran gini ya. Nah, kalau hipovolemik itu dia bukan pembuluh darahnya yang melebar, tapi pembuluh darahnya sama, masih sama. Pembuluh darahnya masih sama nih. Tapi volumenya yang berkurang sesuai dengan namanya ya. Hipo kan kurang, volumenya berkurang. Nah, di sini ada mekanisme utama dari shock hipovolemik itu adalah kehilangan volumenya. Pompanya bagus, selangnya bagus, tapi airnya kurang. Ya sama aja, nanti alirannya juga jadi menurun. Nutrisi yang tersampaikan ke seluruh tubuh, ke jantung, ke otak, ke paru-paru, ke hepars, ke semuanya itu bakal berkurang kalau misalkan volumenya berkurang. Terus timbul pertanyaan, loh kok bisa tiba-tiba volumenya berkurang? Itu karena apa? Oke,
Di sini shock yang menyebabkan shock hipovolemik sendiri itu bisa disebabkan karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah perdarahan. Nah, perdarahan. Karena faktor perdarahan ini otomatis kan ya. Faktor perdarahan bisa dari macam-macam. Ada dari trauma, misal nabrak kecelakaan gitu, nabrak pohon, nabrak sesama kendaraan, atau mungkin jatuh. Itu kan nanti timbul perdarahan. Otomatis darah yang keluar itu, darah yang hilang itu, kalau darahnya terlalu banyak, nah itu akan bisa timbul shock hipovolemik. Terus berikutnya ada karena dehidrasi. Dehidrasi kan dia cairannya kekurangan cairannya berkurang. Otomatis tubuh itu dia tidak bisa bekerja maksimal. Maka di sini cairan di sini sama halnya, sama pentingnya dengan darah seperti itu. Kalau misalkan cairan elektrolitnya berkurang, otomatis bisa terjadinya shock hipovolemik. Next. Kecepatan nggak? Enggak ya? Oke, kita lanjut ke shock kardiogenik. Sesuai namanya, shock kardiogenik. Kardio kan artinya jantung ya. Berarti disebabkan karena jantung. Kalau tadi karena volumenya shock hipovolemik. Kalau tadi distributif itu karena adanya vasodilatasi pembuluh darah. Nah, kalau kardiogenik ini dia karena sumber utamanya jantungnya itu sendiri, karena pompanya itu rusak, jantungnya itu rusak. Biasanya jantung rusak itu bisa karena tiga bagian besar. Umumnya itu pertama ada strukturnya, karena strukturnya itu bisa karena kardiomiopati. Contohnya itu kardiomiopati. Jadi perubahan struktur otot pada jantung. Yang kemarin udah masuk blok kardio pasti ngerti ya. Ya meskipun lupa-lupa dikit ya nggak apa-apa lah. Terus yang berikutnya ada katup. Nah, kan katup jantung kan ada banyak. Kalau ada kerusakan pada katupnya, maka kegagalan pompa pun bisa terjadi. Terus kita juga perlu ingat di sini jantung itu juga dia punya aliran kelistrikan, punya elektrivitas. Dia kalau misalkan jantung itu tingkat elektrivitasnya itu rusak, maka tingkat kelistrikan jantungnya rusak. Ya udah, pompanya rusak. Berarti kalau ibaratkan pompa itu konslet ya, listriknya konslet, kabelnya putus, apa di dalam sistem kelistrikannya rusak, ya udah nggak bisa dipakai. Tidak seperti mungkin bisa dipakai tapi tidak seoptimal yang ketika fungsi pompa tersebut masih normal seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir di sini ada shock obstruktif. Shock obstruktif berarti dia ada suatu halangan, ada yang menyumbat. Di sini contoh dari shock obstruktif ya. Shock obstruktif itu di sini ada contohnya kardiak tamponade atau tamponade jantung. Tamponade jantung itu dia terisinya lapisan perikardial, suatu cairan, dia bisa berupa eksudat, bisa berupa transudat, atau juga bisa berupa darah, yang harusnya tadinya itu jantung itu berdetak, malah dia jadi tertekan oleh lapisan perikardial. Kita ibaratkan ini jantung ya. Nah, jantung itu dia ada peluru nih, tertembus, nggak tembak, bolong kan, darahnya bocor sehingga dia memenuhi cairan perikardium di samping-sampingnya. Kan ada namanya cairan, ada lapisan perikardium yang melindungi jantung itu. Nah, yang harusnya si jantung ini bisa memompa dengan baik untuk menyalurkan nutrisi, menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Dia malah terhimpit oleh darah yang
sangat penuh ini, ya sudah, dia nggak bisa bekerja secara optimal. Terus berikutnya contoh lainnya pada shock obstruktif di sini adalah tension pneumotoraks. Kalau teman-teman tahu pneumotoraks, itu dia karena kalau pneumotoraks itu dia karena ada suatu trauma yang terjadi. Nah, terus kemudian ada kebocoran pada rongga paru-paru sehingga udara tersebut mengisi rongga pleura. Nah, kalau tension pneumotoraks itu dia udaranya itu terlalu berlebihan sehingga udara tersebut menghimpit paru-paru. Nah, paru-parunya itu dia tidak bisa bekerja secara optimal, ya itu yang disebut shock obstruktif. Kayak gitu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke derajat shock. Derajat shock itu ada shock ringan, shock sedang, sama shock berat. Kalau shock ringan itu dia yaitu adanya penurunan perfusi hanya pada jaringan perifer dan organ non vital seperti kulit, lemak, otot rangka, dan tulang. Intinya tidak selain jantung, selain otak, masih di organ perifer. Itu kalau shock ringan. Sedangkan kalau shock sedang, itu dia penurunan perfusi, dia mulai ke organ vital selain jantung dan otak, itu dia mulai menurun. Jadi di sini hati, usus, ginjal, dan lainnya. Pokoknya selain jantung dan otak itu mulai menurun. Nah, sedangkan kalau shock berat, itu dia adanya penurunan perfusi ke jantung dan otak itu dia sudah mulai tidak adekuat. Itu baru bisa dikatakan shock berat, seperti itu. Lanjut. Kita ke manifestasi umumnya pada shock. Manifestasi klinisnya itu dia yang pertama. Yang pertama di sini ada nadi cepat, tapi dangkal atau lemah. Jadi nadinya itu lemah itu hampir nggak teraba. Tapi ketika teraba nadinya cepat banget itu. Nah, terus berikutnya itu ada kalau misalkan ada perparahan makin lama makin parah, nadinya itu menjadi sangat lambat dan semakin lemah. Terus manifestasi berikutnya itu ada kulit pucat, akral dingin, lembab. Itu kenapa? Kayak tadi kan disebutkan shock itu karena adanya ketidakseimbangan perfusi jaringan ke organ-organ tubuh, baik organ perifer ataupun organ-organ vital. Nah, makanya kan kalau misalkan jaringan darahnya nggak sampai ke tangan, nggak sampai ke muka, apalagi ini di kulit ya, di tangan, akral dingin. Nah, itu kan maka jadi pucat karena darah kan membawa kalor, membawa panas. Nah, itulah sebabnya dia pucat sama dingin, terus lembab. Terus wajah pucat atau terlihat sianosis. Sianosis itu kebiruan pada bibir, lidah, dan cuping telinga. Itu sama kayak tadi mekanismenya. Terus dia merasa haus. Ya iya haus, karena cairan yang di dalam tubuh kurang. Merasa haus. Terus dia merasa kedinginan, merasa mual, dan ingin muntah. Itu salah satu cirinya. Terus kemudian ada merasa lemah dan lesu. Orang namanya cairannya berkurang ya, ada nutrisinya di tubuh itu tidak berjalan dengan baik, ya otomatis bakal merasa lemah dan lesu. Terus berikutnya ada kehilangan kesadaran, kehilangan kebingungan, dan merasa pusing. Karena suplai oksigen, suplai nutrisi yang ada di otak itu juga berkurang kan. Nah, makanya di sini mulai adanya kehilangan kesadaran, penurunan GCS. Itu mulai terasa di sini untuk dimanifestasi klinis shock. Terus mata terlihat sayu, lemas gitu, terus pupilnya melebar. Nah, CRT-nya
itu lebih dari 2 detik, kan normalnya kurang dari 2 detik, seperti itu. Untuk manifestasi klinis umum dari shock. Next. Oke. Langkah pertolongan pertama dalam menangani shock. Langkah pertolongan pertama. Berarti ini semua selain dokter dan tenaga medis yang sudah memiliki STR, sudah resmi, berarti teman-teman juga bisa melakukan ini. Setidaknya kalau menemukan tanda-tanda shock di jalan, teman-teman itu bisa menanganinya. Yang pertama, bawa korban ke tempat teduh dan aman, ke tempat sejuk. Jangan ke tempat panas. Kalau tempat panas nanti dia berkeringat, makin banyak dia keluar cairan. Seperti itu. Terus berikutnya ada minta orang-orang yang tidak berkepentingan untuk tidak mengerumuni korban. Ini gunanya apa? Gunanya ya selain tidak lain tidak bukan ya untuk suplai oksigen. Untuk suplai oksigen biar suplai oksigennya itu tetap terjaga, tetap stabil daripada si korban tersebut. Terus posisi tubuh. Posisi tubuh yang perlu diperhatikan di sini adalah dia penderita diletakkan berdasarkan letak luka. Kalau secara umum biasanya posisi penderita dibaringkan telentang dengan tujuan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Seperti itu. Tapi kalau terdapat trauma pada servikal atau pada vertebral, penderita itu jangan digerakkan dulu sampai persiapan mobilisasi itu selesai. Ambulannya itu selesai atau mobil ya segala macam transportasi lah apapun yang ada di situ selesai baru dia bisa diangkat. Jadi jangan terlalu gegabah kalau misalkan terdapat tanda-tanda trauma pada cervical dan vertebral. Kecuali dia untuk menghindari terjadinya luka yang lebih parah atau untuk memberikan pertolongan pertama seperti pertolongan untuk membebaskan jalan nafas. Next. Oke. Di sini penderita dengan luka pada kepala dapat dibaringkan telentang datar atau kepala agak ditinggikan. Tidak pernah ada yang membenarkan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Seperti itu. Ini terkait dengan tata laksana awal shock. Kalau masih ragu tentang posisi luka penderita, sebaiknya penderita dibaringkan dengan posisi telentang datar. Jangan dimiringkan. Seperti itu. Terus kemudian pada penderita shock hipovolemik, baringkan penderita telentang dengan kaki di tinggian 30 cm. Nanti ada gambarnya. Sehingga aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Tapi kalau ternyata penderita menjadi lebih sukar bernapas, dibalikkan lagi. Kakinya jangan ditinggikan, diluruskan lagi. Seperti itu. Next. Nah, ini pemberian posisi pada shock. Jadi kakinya agak sedikit ditinggikan, sekitar kurang lebih 30 cm. Biar darahnya itu fokus pada sirkulasi sentral di jantung. Seperti itu. Yang penting kan jantungnya teralirkan darah dengan benar dulu. Baru organ-organ lainnya bisa mengikuti sambil menunggu pertolongan berikutnya. Tapi untuk pemberian posisi ini dia tidak boleh diberikan pada trauma servikal seperti itu. Next. Nah, urutan pertolongan pertama dalam menangani shock. Nah, ini pasti udah familiar ya teman-teman. Dari pas waktu sebelum diksar juga sudah diajarkan terkait dengan ABCDE itu primary survey, namanya initial assessment. Primary survey ketika teman-teman besok jaga di IGD. Nah, ini yang harus dicek. ABC. A-nya ada airway, terus B-nya ada breathing, C-nya ada circulation.
Oke, lanjut ke RW. RW, sesuai namanya ya. RW berarti jalan napas. Jalan napas ini jalannya kadang sering terbalik-balik antara airway dan breathing. Nah, bedanya RW itu di salurannya. Kalau breathing itu ya napasnya. Itu. Kalau airway, penanganan yang sangat penting adalah meyakinkan bahwa saluran napas dia tetap terbuka untuk menghindari terjadinya asfiksia. Ada yang ingat cara mengecek airway gimana? Landung. Dong? Iya, Mas. Nah, cek airway gimana dong? Cek RW dengan bisa menggunakan Ada dua. lift Nah, dan satunya oh, dan jauh head. satunya Jauh apa? satunya apa ya, Mas? Wis Agak tak lupa. rewangi loh. Jauh. Jauh teras, oh iya, jauh teras. Nah, jauh teras. Iya. Santai Mas deh. Kayak gitu ya. Ini biar teman-teman tetap ingat ya, jangan lupa tetap di refresh biar nggak kayak aku udah mau koas malah baru review-review ya, wes. Jadi untuk pengecekan airway itu tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Landung, Mas ganteng. Itu tadi caranya dengan head tilt atau dengan head tilt chin lift atau dengan jaw thrust. Bebaskan jalan napas, terus lakukan penghisapan. Penghisapan itu kalau misalkan ada alatnya, namanya suction. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah. Bisa dengan alat seadanya yang ada di situ, bila ada sekresi atau muntah. Terus tengadah kepala topang dagu. Ini kan yang kecil chin lift ini. Kalau perlu pasang alat bantu jalan napas. Next. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada breathing. Breathing itu ya napas ya. Berikan oksigen 6 liter per menit. Biasanya kalau teman-teman jaga medis itu nanti alat yang paling pertama yang wajib dibawa itu kan ada namanya oksigen kan. Nah, nanti diberikan oksigen 6 liter. Tapi kalau oksigen kan kurang itu, sangat sedikit sekali. Terus kemudian untuk bila pernapasan atau ventilasi tidak adekuat, berikan oksigen dengan pompa sungkup atau ambubek atau ETT. Ambubek ada yang pernah tahu kayak gimana bentuknya? Itu dia kayak jadi nanti si pasien itu dimasukkan ke mulut gitu, terus nanti kita pompa, itu namanya ambubek. Napasnya nanti lewat pakai sungkup gitu atau ETT, endotracheal tube. Nah itu nanti ada selang yang dimasukkan ke saluran napas kita ke sini ke dalam, begitu. Jika ada nadi namun dia tidak bernapas, lakukan rescue breathing. Lakukan bantuan napas. Jika napas dan nadi ada, pertahankan jalan napas dan lanjut ke penanganan selanjutnya. Nah, airway udah beres, breathing udah beres, terus lanjut ke berikutnya, circulation. Next slide. Circulation. Jadi kalau misalkan penanganannya di rumah sakit ini nanti dia segera pasang infus intravena. Bisa lebih dari satu infus, sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan dia perdarahannya keluar berapa liter kayak gitu, nanti bisa disesuaikan dengan dari mana dia lokasi perdarahannya. Nanti ada tabelnya. Bisa lebih dari satu infus. Terus kemudian dia dipantau nadinya, tekanan darahnya, warna kulit, isi vena, produksi urinnya gimana, terus CVP-nya gimana, central venous pressure. Terus kalau denyut nadi tidak ada, maka lakukan BLS. Lakukan rangkaian BLS semuanya dari awal sampai akhir.
Oke. Oke. Terus kemudian kontrol perdarahan dan rawat cedera lain bila ada. Tinggikan tungkai korban 15-30 cm kayak tadi, dinaikin kakinya agar lebih tinggi dari kepala. Jika tidak dicurigai adanya cedera spinal. Tadi sudah disampaikan ya, kontraindikasi terhadap cedera spinal agar aliran darah dari tungkai dapat mengalir ke organ vital seperti jantung dan otak. Jadi pertama kali yang kita prioritaskan ya jantung dan otak kita selamatkan terlebih dahulu. Terus pastikan bahwa kepala korban lebih rendah dari jantung. Pastikan bahwa kepala korban lebih rendah dari jantung. Otak adalah salah satu organ paling vital. Jadi maksudnya ini jantung dan otak karena part jantung dan otak itu merupakan organ yang paling vital, paling cepat mengalami kematian sel bila tidak tersuplai oksigen. Longgarkan pakaian korban, terus pertahankan kadar oksigenasi korban, terus pantau reassessment kondisi korban. Kita nilai lagi dari A, lagi base-nya gimana, Z-nya gimana, kayak gitu. Oke, terus berikutnya, next. Kehilangan darah internal berdasarkan fraktur. Nah, ini kalau misalkan terjadi fraktur. Kalau di bagian iga atau bagian tulang rusuk itu 125 ml. Ini perkiraan ya dari sumbernya Max Wayne dan Frame. Terus kemudian kalau radius ulna itu sekitar 250 sampai 500 ml. Terus kalau humerus ya. Humerus itu 500 sampai 750. Kalau tibia fibula itu 500 sampai 1000 kan gede ya kaki. Terus kalau femur itu yang paling banyak 1000 sampai 2000. Oke, pelvis juga dia 1000 sampai dia bisa melebihi femur kayak gitu. Oke. Bentar lagi. Penanganan lanjut. Jadi pertahankan patensi airway, terus dia juga pertahankan oksigen sesuai kebutuhan pasien. Jadi nanti bisa disesuaikan kadar oksigen yang dibutuhkan dari pasien, terus persiapkan intubasi dan ventilasi mekanik. Terus pertahankan kateter intravena, akses vena sentral jika memungkinkan. Beri cairan sesuai order. Cairannya bisa berupa kristaloid, koloid, produk darah. Terus kemudian bisa juga beri posisi shock. Nah, ini saya masih belum paham ini untuk yang modified Trendelenburg. Nanti kita bisa cari bareng-bareng ya. Penanganan di IGD. Kalau misalkan next, kalau si pasien itu dia mengalami trauma, itu primary survey-nya A, B, C, D, E, F, G. Jadi nggak cuma airway, breathing, circulation, tapi dilanjut sampai D, E, F, G. D yang pertama ada disability, dia periksa tingkat kesadarannya, GCS-nya, respon pupil dan fungsi sensorik dan motoriknya. Apakah dia masih sadar, dia masih menggerakkan motoriknya, masih bisa menggerakkan tangannya, kakinya, apakah dia masih bisa mengangguk ketika ditanya siapa namanya, seperti itu, diperiksa disability-nya. Terus exposure, paparan, periksa seluruh permukaan tubuh. Itu kepanjangan DOTS ya. Deformity, ada deformitas enggak? Ada open wounds enggak? Ada luka terbuka enggak? Tenderness, nyeri tekan atau swelling, bengkak. Ini diperiksa semua. Head to toe, dari kepala sampai kaki diperiksa. Kalau misalkan terhadap pasien trauma. Terus bisa diberikan Foley kateter urin untuk penilaian produksi urin. Urinnya itu gimana? Ada darah atau tidak? Ada barangkali dikhawatirkan ada terjadi ruptur ginjal seperti itu. Terus bisa juga dilakukan gastric tube NGT untuk dekompresi lambung, meminimalisir aspirasi. Oke, sudah. Terima kasih.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ini secuil dokumentasi mendaki ya. Barangkali teman-teman mau mendaki, mari kita mendaki lagi. Wah, monggo teman-teman Asik. kalau mau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih banyak, Mas. Baik, untuk penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau raise hand terlebih dahulu. Nggih. Oke. Mana ada nanya nggak? Kalau nggak kita bincang-bincang TBM aja nih. Sharing-sharing ya kan. Di sini sudah ada yang mau bertanya, Mas. Oke. Sukanya nitip ya. Kamu? Apa siapa? Itu Mas, ada yang raise hand, Mas. Waduh, sukanya nitip memang. Baik, untuk Gimana waktu ini? itu, teman-teman dipersilakan. Baik, terima kasih. Kirain Sebelumnya nitip. Silakan. perkenalkan saya Povita dari eksternal. Izin bertanya, Mas, apakah shock kardiogenik ini bisa disamakan dengan serangan jantung seperti itu? Karena mengingat shock kardiogenik ini kan disfungsi di bagian-bagian jantungnya, sedangkan kan serangan jantung pun seperti itu dan langsung bisa menyebabkan kematian seperti itu, Mas. Jadi apakah bisa disamakan atau disebut juga shock kardiogenik ini dengan serangan jantung? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Shock kardiogenik dengan serangan jantung. Oke, di sini saling berkaitan sama-sama yang rusak itu jantung ya. Kerusakan pada jantung. Kalau senangkepku untuk yang sekarang aku tahu, serangan jantung itu belum tentu shock seperti itu. Serangan jantung belum tentu shock dan shock kardiogenik juga dia belum tentu diakibatkan karena serangan jantung tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan serangan jantung itu tersebut dia bisa mengakibatkan shock. Balik lagi ke tadi, dia ada tanda-tanda shock tidak, ada kepucatan tidak pada akral dingin tidak, kulitnya pucat enggak, wajahnya pucat enggak, lemes kayak gitu. Ada tanda-tanda shock enggak? Kalau misalkan ternyata dari semua tanda-tanda shock enggak ada, ya berarti dia serangan jantung. Ya udah serangan jantung, dia tidak disertai dengan shock seperti itu. Biasanya emang shock itu apa ya? Shock itu sebenarnya bukan sebuah penyakit ya, tapi dia gejala penyerta. Jadi kalau misalkan ada trauma apa segala macam, nah yang paling kita waspadai paling pertama itu ya shock. Jangan sampai pasien IGD kita itu mengalami shock dan bablas nggak bisa terselamatkan kayak gitu. Jadi kalau yang saya tangkap itu beda ya, tidak bisa disamakan. Menjawab? Baik, Mas, sudah menjawab. Terima kasih. Mantap, makasih Povita. Baik, untuk selanjutnya kepada Mas Bata, dipersilakan. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Mas Bisas. Aku mau nanya, adakah manifestasi klinis khusus atau tanda-tanda khusus dari tiap klasifikasi shock itu sendiri? Kan tadi kita diajarkan kalau tiap klasifikasi shock itu penyebabnya itu kan berbeda-beda, tapi kalau untuk manifestasi klinisnya itu cuman yang secara umum, manifestasi klinis shock secara berlebihan. Jadi manifestasi klinis yang khas dari tiap klasifikasi shock. Soalnya dari penata laksanaannya tadi, kayak misalkan dia shock hipovolemik, itu sebaiknya diangkat kakinya lebih tinggi 30 derajat. Nah, sedangkan kita nggak tahu dia ini mengalami shock apa. Nangkep nggak, Mas? Oke. Oh ya, ini Oke, ini tadi pertanyaan Hanafi, soalnya mic-nya rusak. Terima kasih. Aduh.
Pertanyaan Hanafi apa pertanyaan kamu? Oke. Untuk manifestasi secara khususnya ya, dari tiap-tiap jenis klasifikasi shock itu tersebut. Ya kita lihat dari etiologinya. Kalau misalkan manifestasinya nanti bakal mengikuti. Tapi kalau manifestasi klinis dari shock itu ya itu tadi yang secara umum itu. Tapi kalau misalkan contoh hipovolemik nih, berarti nanti datang korban dia berawal dari kecelakaan lalu lintas, atau mungkin dia ada kecelakaan kerja, jatuh dari mana kek, dari lantai 6 FK apa dari mana. Pokoknya dia berawal dari adanya trauma, perdarahan, terus terjadi shock hipovolemik. Terus bisa juga karena dehidrasi, dia lemes, kurang minum. Dia nggak minum tapi di panas-panasan biasanya di upacara-upacara itu. Tapi biasanya kalau shock yang di upacara itu masih tergolong dehidrasi ringan, belum sampai shock ya. Jadi kita lihat dari etiologinya. Kayak gitu. Kalau pengen gampangnya kita lihat etiologinya. Terus kalau misalkan dia ternyata nggak ada riwayat trauma, nggak ada riwayat jatuh, terus ternyata ada riwayat jantungnya itu pernah rusak lah, ada riwayat penyakit jantung. Ya udah kita langsung bisa curiga terjadinya shock kardiogenik kayak gitu. Terus kalau misalkan shock distributif itu kan tadi contohnya ada shock anafilaktik, shock sepsis, shock neurogenik. Contoh kalau anafilaktik itu berarti dia biasanya ada timbul reaksi alergi juga. Ada reaksi alergi itu kayak gatal-gatal, kemerahan seperti itu. Terus nanti juga alergi kan dia sampai bisa terjadi penyempitan jalan napas kayak gitu. Jadi si korban itu biasanya ada manifestasi klinis juga, dia sesak napas. Itu kalau misalkan yang anafilaktik. Terus kalau shock sepsis itu dia berarti berangkat dari infeksi bakteri kayak gitu. Terus kurang apa lagi? Obstruktif ya itu tadi. Kalau kardiak tamponade berarti dia ada riwayat si pasien itu dia apa ya, ada trauma di bagian dada, Jadi kemungkinannya ada tamponade jantung atau bisa dia juga kemungkinannya tension pneumotoraks. Karena keduanya ketika lapisan jantung bocor terus darahnya memenuhi lapisan perikardium sehingga jantungnya terhimpit, kan terjadi shock obstruktif. Terus kalau pneumotoraks juga kayak gitu, lapisan pleura itu ketika sebenarnya kan ada cairan ya di situ. Tapi kalau misalkan itu pun sedikit, tapi ternyata ada sebuah trauma yang mengakibatkan udaranya itu keluar memenuhi rongga pleura, dan itu sangat banyak yang sehingga disebut namanya itu tension pneumotoraks. Ya bisa dipastikan pasien tersebut mengalami shock obstruktif. Kalau yang aku tangkap sampai sekarang itu kayak gini. Mungkin besok kalau misalkan udah nemu pasiennya secara langsung, aku bakal berkata beda seperti itu. Ya semoga besok bisa berbagi ilmu lagi ya kalau misalkan udah menangani pasien secara langsung. Begitu. Baik, untuk Mas Fatah, apakah ada feedback? Oke, sudah jelas banget. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berhubungan waktu tanya jawab sudah selesai, akan dilanjutkan untuk sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Mohon untuk Komandan Ibnu bisa membantu dalam penyerahan sertifikat, dan bagi yang bertugas dipersilakan. Permisi untuk dan Ibnu bisa di-stop.
Baik, mungkin karena Kemarin Ibnu masih ada acara, mungkin bisa diganti dengan Mas Fatah. Oke. Saya apa nih Kak? 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Lanjut foto bersama untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas panitia yang bertugas. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi post-test mengenai materi shock untuk pengetahuan materi yang telah disampaikan oleh Kak Ises tadi. Untuk Kak Ises, jika terdapat kegiatan lain, tidak apa-apa untuk live duluan atau jika tidak ada, tidak apa-apa untuk stay di Zoom. Baik, setelah ini akan dikirimkan link oleh panitia yang bertugas melalui chat Zoom. Untuk teman-teman dan kakak anggota TPM Jiru 10 bisa langsung mengerjakan post-test selama 10 menit.
Uh, Baik, apabila sudah selesai mengerjakan, kakak dan teman-teman TKM 2010 bisa untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh panitia yang bertugas melalui chat Zoom. Baik, alhamdulillah telah selesai untuk pelatihan rutin kali ini, yaitu mengenai shock bersama Kak Muhammad Izaz Imtiaz. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Izaz atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Semoga amal kebaikan bagi kita semua, semoga jadi menambah semangat belajar dan berkah ilmunya. Saya sampaikan terima kasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi pada latihan rutin kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari saya ataupun panitia yang bertugas, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Izaz. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman sudah mau Oke, Mas. mengundang Terima kasih, Mas. saya. Iya Mas, sama-sama. Sama-sama. Yang diklat jangan keluar dulu ya.